Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Buat Makan TV. Teman-teman, kali ini ya saya akan mengupas tentang fenomena media sosial yang dipenuhi dengan hate speech. Jadi banyak orang yang berpendidikan juga banyak yang melakukan hate speech di situ, teman-teman ya. Karena dia nggak bisa ngontrol emosionalnya, nggak bisa ngontrol emosinya ya. Itu kalau menurut saya ini dilakukan oleh orang-orang yang educated, itu nggak baik ya teman-teman ya, nggak baik. Jadi orang-orang yang educated, yang pendidikan tinggi, bahkan sampai profesor ya, itu kerjaannya mengucapkan kalimat-kalimat yang arahnya ke arah hate speech ya, atau kebencian satu sama lain. Itu sebenarnya kalau ditonton oleh generasi muda, anak-anak muda itu nggak baik ya, benar nggak baik. Pengalaman saya, teman-teman, saya kalau pagi hari suka olahraga ya, olahraga di sebuah lapangan gitu ya. Saya ketemu anak-anak muda, saya ajak obrolan. Halo teman-teman, saya bilang gitu. Dia umurnya masih belasan tahun ya, masih 15 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Ada yang kuliah. Saya amati ya teman-teman ya. Itu di dalam dirinya sudah banyak yang berpikir tentang kebencian terhadap pihak lain. Saya dalam hati saya, waduh, ini dia pasti mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang isinya kebencian. Dari sumber-sumber atau orang-orang yang mengucapkan kebencian, akhirnya menular. Saya sangat prihatin, teman-teman ya. Saya sangat prihatin sekali. Bukan hanya satu, dua, dan banyak sekali ya. Karena saya memang senang mencari tahu tentang kehidupan sosial dari yang semua level, teman-teman ya, semua level. Jadi ceritanya panjang ya, teman-teman. Jadi saya bergaul itu dari yang muda sampai yang sepuh-sepuh, teman-teman ya. Ya, dari yang non educated sampai yang educated, yang ya pokoknya educated sekali lah ya, sampai profesor lah ya, udah mentok semua. Nah, saya mengamati di situ, walaupun dia educated, pendidikan tinggi, nggak semuanya dia punya kebijaksanaan atau kewaisan dalam berpikir. Kadang-kadang emosinya dikeluarkan begitu saja, sehingga, nah ini yang membahayakan ya, sehingga ditiru oleh anak-anak muda, ditiru oleh remaja-remaja, akhirnya diambil kesimpulan bahwa dia salah, ya, dia begini, dia begitu, akibat dia melihat video-video yang isinya kebencian-kebencian itu. Padahal itu belum tentu benar. Ya, anak muda sekarang tuh seperti itu. Dia mencernanya, dia nggak membaca sejarah, ya. Dia mencernanya nggak tahu, dia hanya mencerna di depan mata saja apa yang dia lihat. Ya, apa yang dia lihat sekarang, dicocok-cocokkan, seperti itu, teman-teman. Makanya media sosial itu sangat berperan penting ya, dalam pembentukan karakter. Nah, kalau dia yang ditonton adalah kehidupan glamor, dia ya akan mengikuti itu, teman-teman. Kalau dia nggak punya kebijaksanaan dalam dirinya dan keluarganya dia pasti akan mengikuti itu gaya-gaya glamor, hedonis. Akhirnya dia melakukan apa saja untuk mengikuti yang dia idolakan itu. Nah, yang dikhawatirkan ya, kalau dia melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang merugikan orang, hal-hal yang melanggar norma, melanggar hukum, nah itu akhirnya akan merugikan anak-anak muda, generasi muda itu. Saya sangat prihatin ya. Bahkan bahasa anak-anak kecil sekarang, teman-teman ya, kalau teman-teman sering ketemu anak-anak ya, remaja-remaja, itu bahasanya luar biasa. Ada yang nggak pantas diucapkan pada usianya banyak sekali. Ya itu akibat apa? Ya akibat media sosial, akibat lingkungan, seperti itu. Makanya kalau teman-teman baca berita setiap harinya, itu akan terjadi kekerasan di mana-mana tuh, ada macam-macam kekerasan, bahkan banyak anak remaja-remaja yang jadi, mohon maaf ya, menjadi penjahat-penjahat dengan mengambil hak orang lain lah. Itu karena tidak mau kerja keras dia tertanam dirinya sesuatu yang instan untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Kalau orang yang normal ya, remaja yang benar-benar berpikir normal, dia mendapatkan sesuatu harus kerja keras. Contohnya ya, kerja keras tuh bisa jadi apa kayak, pekerja apa kayak, pembersih apa kayak, ya. Yang penting dia mendapatkan sesuatu dengan kerja keras dan berkarya.
Kalau zaman sekarang enggak, makanya banyak kejahatan di jalanan itu karena dia ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Walaupun dia melanggar hukum, akibatnya konsekuensinya dia ditangkap oleh yang berwenang karena melanggar hukum. Ya. Nah, itu contoh-contoh efek dari media sosial. Salah satunya ya, terus efek-efek dari pergaulan juga. Saya sebagai orang yang senang meneliti kehidupan sosial, teman-teman ya, saya sangat prihatin. Sangat prihatin ya, yang dicontohkan oleh banyak hal. Saya menyoroti tentang orang educated yang kadang-kadang membawakan kalimatnya itu penuh dengan kebencian, itu banyak. Prihatin nggak teman-teman? Prihatin ya, generasi mendatang. Nggak semuanya, tapi ada yang termakan oleh media sosial seperti itu. Banyak sekali teman-teman. Nah, mudah-mudahan anak-anak remaja ya, yang khususnya yang nonton video ini bisa berpikir ya, bahwa apa yang kita lihat itu jangan langsung kita telan mentah-mentah ya teman-teman. Jangan. Yang kita lihat itu harus kita cerna. Ya. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan? Harus kita cerna ya. Ada maksud apa dia melakukan itu? Harus kita cerna. Kita harus bisa mencerna sesuatu, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, kalau kita lihat, oh ini merugikan nggak ya? Ini merugikan nggak ya? Ini merugikan nggak ya? Kita harus bisa mencerna seperti itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini topiknya adalah kalau bisa ya, ini saya saran buat diri saya sendiri dan buat orang-orang yang di media sosial itu ya, janganlah menyebarkan kebencian ya. Jangan, toh nggak ada manfaatnya. Kalaupun ditiru orang, itu ditiru adalah keburukan ya. Itu ditiru keburukannya, dan itu kita sendiri ya, kalau ditinjau dari segi agama, kita menyebarkan keburukan itu ya. Itu yang didapat bukan pahala, yang ada dosa, teman-teman. Ya, sebarkanlah yang kebaikan ya, kedamaian, rasa cinta kasih ya, rasa saling menyayangi, sopan santun. Jangan kebencian yang disebarkan. Selalu di media sosial banyak sekali kebencian ya. Jadi yang satu kebencian ini, yang satu kebencian ini. Akhirnya di media sosial dipenuhi dengan kebencian. Aduh, saking bebasnya media sosial seperti itu, teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Ini sekedar wacana atau pendapat saya tentang media sosial ya. Kalaupun kita menyampaikan sesuatu sedikit saja, yang penting bisa bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Mudah-mudahan bisa dicerna ya, yang saya bicara ini tanpa konsep ya teman-teman. Ini aja apa yang saya pikirkan tentang media sosial. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan menyebarkan keburukan yang bisa ditiru orang, keburukan itu ya teman-teman. Walaupun itu keburukan yang secara kasat mata bukan keburukan ya, sesuatu yang pamer itu juga ya keburukan sih, nggak keburukan, tergantung kita ngelihatnya dari mana ya. Kalau kita mencontohkan sesuatu yang hedonis itu ya, kalau orang yang suka kehidupan hedonis ya mungkin bukan keburukan. Tapi kalau kita lihat dari sisi orang yang nggak siap untuk menonton itu dan dia akhirnya melakukan sesuatu karena ini ingin meniru gaya hidup yang hedonis itu, dan ditirunya itu atau jalan yang diambilnya orang yang akibat menonton itu adalah jalan yang tidak patut, akhirnya yaitu menimbulkan ketidakbaikan. Oke, terima kasih teman-teman ya, sampai jumpa, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bersyukur. Nah, terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.